Film dimulai dengan Big Stan, seorang agen real estate sukses yang hidupnya dipenuhi dengan kekayaan dan kemewahan yang luar biasa. Dia memiliki istri yang bernama Mindy. Dalam kesehariannya, Big Stan berurusan dengan berbagai transaksi real estate dan kebetulan bertemu dengan Stan, seorang seniman yang tidak hanya pandai dalam seni, tetapi juga memiliki keahlian membujuk orang untuk membeli rumah dari dirinya. You're sounding a little racist. Was in a bad neighborhood. To sell you that timeshare. Suatu hari, Big Stan ditangkap karena terlibat dalam skema penipuan terhadap para lansia yang menghabiskan tabungan mereka. Pengacaranya, Mal, membela dia di persidangan yang dipimpin oleh Hakim Perry. Setelah mendengarkan kasusnya, Hakim memutuskan bahwa Big Stan bersalah dan mengumumkan bahwa hukumannya akan dijatuhkan pada hari berikutnya. Mal menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan suap kepada Hakim Perry karena dia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang benar. Dia memberitahu Stan bahwa orang yang takut di jalur yang benar akan melakukan hal yang benar untuknya. Terinspirasi oleh iklan bangku di luar Stan, Stan memutuskan untuk merekrut Lee Cooper sebagai penggantinya. Setelah mendengarkan kasusnya, Hakim Perry menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara di lembaga pemasyarakatan negara bagian yang berbeda. Selain itu, ia memberikan waktu 6 bulan kepada Big Stan untuk menyusun ulang badan amal yang didirikan oleh Stan, yang bertujuan untuk mengajar musik kepada anak-anak kurang beruntung. Pengacaranya kemudian menyarankan Big Stan untuk melarikan diri ke Brazil, tetapi dia menolak karena seluruh asetnya telah dibekukan dan dia tidak bisa pergi ke sana. Stan, yang kini hidup dalam ketakutan akan masa depannya setelah 6 bulan, mulai menyelesaikan bisnis yang masih tertunda. Suatu malam, dia mengajak istrinya keluar untuk makan malam. Saat mereka sedang makan, sang istri mengungkapkan keinginannya agar Stan menghamilinya sebelum dia pergi, sehingga setidaknya mereka akan memiliki seorang bayi nantinya. Namun, Stan menolak ide tersebut dan menyatakan bahwa itu adalah ide yang tidak masuk akal, yang membuat istrinya merasa dihina dan marah. Setelah pertengkaran itu, istrinya meninggalkan restoran dan pergi ke sebuah bar. Di sana, dia terpikat oleh seorang pria yang memiliki tato dengan tulisan tentang pengalamannya di penjara. Stan menyadari bahwa pria itu memiliki pengalaman penjara. Lalu dia memberi pria tersebut $100 untuk mendapat beberapa nasihat tentang kehidupan di dalam penjara. Pria itu menjelaskan bahwa penjara adalah tempat yang sangat tidak aman, di mana para penjaga seringkali tidak memperdulikan pertikaian antara tahanan atau bahkan tindakan kekerasan hingga ada yang meninggal akibatnya. Dia kemudian mencoba membuli Stan dan mengatakan bahwa dia akan mendapatkan hukuman di penjara karena ia memiliki tubuh yang kecil. Shit, I want under all day. I can cultivate some kind of crazy outlaw image. Look, rape is an act of sex. You join a gang. You rape? Setelah mendengar cerita dari pria itu, Stan menyadari kebenarannya rumor tentang tindakan homoseksual di penjara. Dia menunjukkan tato-tatonya dan mengatakan bahwa tato-tato tersebut juga membantu menjaga jarak dari anak-anak nakal karena mereka menganggapnya sebagai tahanan yang paling berbahaya. Dan pria di bar itu berkomentar bahwa dia pasti akan menghadapi masalah di dalam penjara. Pria itu menyarankan Stan untuk bergabung dengan sebuah kelompok di penjara agar bisa bertahan hidup. Karena jika tidak, hidupnya akan menjadi neraka. Dia juga menyebut bahwa satu-satunya cara lain untuk menjaga diri dari tahanan lain adalah dengan melakukan tindakan kekerasan, bahkan membunuh seseorang. Keesokan paginya, Stan masih merasa pusing ketika istrinya membangunkannya. Dia mengaku sangat takut akan masa depannya di penjara. Namun istrinya tetap memberinya semangat dengan meyakinkan bahwa mereka selalu menemukan jalan keluar dari masalah-masalah sulit. Stan kemudian mulai mempersiapkan diri untuk waktu yang akan dihabiskan di penjara. Dia mengikuti pelatihan self-dance dan juga bergabung dengan klub seni bela diri untuk belajar teknik-teknik bela diri. Stan terlibat dalam perkelahian dengan seorang pemuda di klub, kehilangan kendali diri, dan akhirnya diusir oleh sang guru. Saat keluar, dia melihat seorang pria tua yang mampu membuat dinding retak hanya dengan kedipan mata. Stan sangat terkesan dan menceritakan seluruh kisahnya pada pria itu. Dia lalu membawa pria itu pulang untuk memulai pelatihan bersama. Namun, Mindy tampaknya tidak setuju dengan ide tersebut.
dan menunjukkan kekhawatirannya terhadap hal-hal yang harus dilakukan Stan. Kemudian, pria tua yang kita sebut Sang Master membuat Stan melakukan tindakan-tindakan yang sangat aneh, termasuk meminum minuman yang sangat menjijikan. Mindy merasa ingin muntah melihatnya. Latihan bersama Sang Master sangat keras. Dia memukuli Stan dengan tongkat yang terbakar dan menggantungkannya dari kulitnya sendiri. Mindy akhirnya muak dengan semua keanehan itu dan meminta Stan untuk mengusir Sang Master dari rumah mereka. Ketika Stan merasa bosan dengan keluhannya, dia memutuskan memberinya pelajaran. Dia berpura-pura khawatir dan mengatakan bahwa mereka dalam bahaya serangan. Bahkan Mindy bisa menjadi sasarannya. Saat Mindy menjadi sangat takut, dia mengingatkan Stan bahwa situasi yang tidak terduga bisa terjadi padanya di penjara, dan dia harus siap menghadapinya. Mindy semakin kesal dengan keadaan dan mulai mengemas barang-barangnya. Dia akhirnya memberitahu Stan bahwa dia tidak ingin tinggal bersamanya lagi. Sang Master senang dengan kepergiannya, karena sekarang Stan bisa lebih fokus pada pelatihannya. Selama 5 bulan berikutnya, dia dilatih tanpa henti, dan akhirnya menjadi seniman bela diri yang sangat mahir dan epik. Don't look at what you're doing. Just feel. Stan kembali ke klub bela diri tempat dia sebelumnya dikeluarkan dan menemui pelatih. Pelatih itu menguji Stan. Dan setelah melihat kemajuannya, mengatakan bahwa dia sudah siap. Dalam waktu singkat, Stan dan pengacaranya membawa kasusnya ke pengadilan, di mana Mindy masih belum bisa berbicara dengannya. Namun, dia terkejut melihat Stan masuk ke dalam ruang sidang dan menangis. Setelah proses persidangan selesai, Stan kemudian dibawa ke penjara yang penuh dengan tahanan. Beberapa saat setelah tiba di dalam, seorang tahanan mendekatinya dengan perilaku yang tidak pantas. Stan kemudian memberinya pelajaran di tempat itu. Setibanya di penjara, para penjaga memberitahu semua tahanan bahwa mereka harus menjaga ketertiban dengan staf penjara. Namun, mereka diberikan kebebasan untuk melakukan apapun di antara sesama tahanan. Kemudian, para penjaga memerintahkan semua tahanan untuk membuka celana mereka untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Mereka sangat terkejut saat melihat tato Stan di pantatnya. Stan kemudian bertemu dengan seseorang narapidana tua bernama Larry yang menjalani hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan terhadap rekan sesama tahanan. Larry menceritakan tentang geng-geng yang ada di dalam penjara, termasuk satu geng yang terdiri dari orang-orang kulit hitam, geng lainnya yang terdiri dari orang Meksiko, dan ada juga sekelompok ilmuwan yang sangat berbahaya, mampu membunuh siapapun. Larry kemudian memperkenalkan Stan pada seseorang narapidana besar yang dikenal sebagai Big Raymond, yang merupakan narapidana paling ditakuti di penjara. Stan melihat bahwa Raymond sedang mencoba menakut-nakuti narapidana baru, dan dengan tegas, Stan mendekati dan memerintahkan Raymond untuk melepaskan narapidana tersebut. Namun, Big Raymond menganggap Stan sebagai lelucon dan mengusirnya. Ini adalah kesalahan besar, karena Stan kemudian menghajar Raymond dengan brutal dan mematahkan semua jari-jarinya, mempermalukan di depan seluruh tahanan. Di samping itu, pemimpin kelompok bernama Naji sangat terkesan dengan tindakan Stan dan menawarkannya untuk bergabung dengan kelompok mereka. Namun, Stan juga memukulnya sebagai tanda bahwa dia tidak ingin terlibat dengan geng. Kemudian, beberapa pria kulit hitam mendekati Stan dan mengkonfrontasinya karena telah memukul salah satu anggota mereka. Awalnya, Stan mencoba menjelaskan dan meminta mereka untuk menjaga perdamaian. Tetapi mereka tidak mengiyakannya, sehingga Stan terpaksa memukuli mereka semua. Kini, Stan menjadi yang paling terkenal dan ditakuti di antara semua narapidana. Dia mendapatkan hormat di seluruh penjara,
dan orang-orang dengan senang hati memberinya jalan dimanapun dia pergi. Suatu hari, saat Stan sedang makan, seorang pemuda bernama Robbie mendekatinya. Robbie adalah anak yang diselamatkan Stan dari Big Raymond. Robbie berterima kasih kepada Stan karena telah menyelamatkannya. Tetapi Stan menegaskan kepadanya bahwa semua yang dia lakukan di luar sana adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Stan juga menjalani hubungan dengan seorang sipir penjara yang simpatik bernama Bular. Dan dari Bular, Stan belajar lebih banyak tentang kelompok-kelompok dan aktivis geng di dalam penjara. Stan kemudian menggunakan keterampilan baru yang ditemukannya untuk menciptakan kedamaian di halaman penjara dengan mengintimidasi narapidana seperti Big Raymond dan mencegah mereka saling menyakiti. Dengan upaya ini, kedamaian dipulihkan di lembaga permasyarakatan negara bagian tersebut, dan Stan mulai mendapat rasa hormat dari rekan-rekan narapidana, hingga pada akhirnya ia menjadi pemimpin mereka. Namun, seorang sipir korup yang bernama Gascoigne memiliki rencana jahat untuk menyebabkan kerusuhan di penjara dan kemudian menjual properti tersebut sebagai real estate yang menguntungkan. Stan mengetahui rencana tersebut dan menawarkan bantuannya dalam aspek real estate kepada Gascoigne dengan imbalan pembebasan bersyarat lebih awal bagi dirinya. Stan juga setuju untuk melaksanakan rencana jahat yang disetujui oleh Gascoigne. Sementara itu, Stan mulai bekerja dengan pihak peraturan penjara, dan hasilnya penjara menjadi sangat damai. Suatu hari, Stan menerima surat dari istrinya yang menyatakan betapa ia sangat merindukannya dan ingin bertemu dengannya. Stan sangat senang karena ia juga sangat merindukan istrinya. Kemudian, saat istri datang untuk bertemu dengannya, seorang sipir mengatur sebuah ruangan untuk mereka berdua. Mereka menghabiskan waktu bersama dan kemudian bertemu untuk berbicara. Namun, si sipir melihat dari jendela bahwa seluruh penjara sangat damai, yang takutnya tidak sesuai dengan keinginannya. Stan tidak ingin mengakhiri perdamaian, jadi dia menelpon pengacaranya untuk meminta pendapatnya, di mana sang pengacara itu langsung menyuruhnya untuk melakukan apa yang diminta sipir, atau dia akan membunuh Stan atau membuat hidupnya seperti di neraka. Pengacara mengatakan kepadanya untuk tidak meremehkan sipir karena dia memiliki kekuatan dan kekuasaan, dan juga merupakan orang yang paling brutal ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Stan kemudian memutuskan untuk membuat para tahanan kembali berkelahi dan memberitahu mereka bahwa mereka dapat kembali menjadi binatang jika mereka mau. Suatu hari saat Stan sedang makan siang, Robbie mendatanginya. Namun, Stan marah dan memerintahkan Robbie untuk pergi. Larry kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Stan. Dengan penuh penyesalan, di menit-menit terakhir sebelum keputusan pembebasan bersyarat, Stan secara sengaja membatalkan sidang untuk kembali dan mencegah kematian rekan-rekannya narapidana. Namun, yang dia temukan adalah bahwa pesan perdamaian telah tenggelam. Para narapidana malah menari, bukan bertengkar. Sipir Gascoigne marah memerintahkan para penjaga untuk menembaki tahanan yang sedang menari. Ketika tahanan menolak, dia mengambil pistol di depan Dewan Gubernur dan menembak dengan liar. Sipir Gascoigne berusaha menembak Stan, tetapi dia dihentikan oleh Mindy dan sang master yang menyelinap masuk ke penjara. Stan terkejut mengetahui bahwa sang master telah melatih Mindy selama masa penahanannya. Sementara Stan mengira mereka berselingkuh selama panggilan telepon sebelumnya 3 tahun yang lalu. Akhirnya, tiba saatnya Stan meninggalkan penjara. Semua tahanan berkumpul di sana, siap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pria yang mengajarkan mereka pentingnya persatuan dan perdamaian. Salah satu narapidana bernama Peterson kemudian membuka bajunya dan memperlihatkan perutnya yang telah ditato dengan wajah Stan. Sementara itu, Mindy datang bersama sang master untuk menjemput Stan dari penjara, dan mereka juga membawa putri Stan. Stan kemudian bertemu kembali dengan keluarganya sebagai pria yang benar-benar berubah.
Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa perdamaian dan persatuan memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan. Kehidupan yang damai memberikan kebahagiaan, sementara perang dan perilaku bodoh hanya akan menghasilkan kekacauan dan kesengsaraan. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.